Oke teman-teman, akhirnya keluar juga si Faruk inilah. Gak ada yang mau berani debat dengan saya, ya. Hanya memang si muka tebal inilah yang berani mau debat dengan saya nih. Gak apa-apa lah. Si Nandar udah muka tebal ya. Si Faruk ya, gak apa-apa lah. Faruk ya sasaran selanjutnya lah selain Nandar lah, gak apa-apa lah. Oke teman-teman, kita lagi berdiskusi tentang fakta penyaliban Yesus, fakta Yesus dan Isa. Ya, kalau fakta Yesus dan Isa berarti kita membahas secara indikator-indikatornya. Ya, tentang keberadaan Isa, tentang keberadaan Yesus. Ya, jangan panik Faruk, belum apa-apa udah mulai panik. Ya, jadi ini bicara tentang fakta antara Yesus dengan Isa. Ya, yang menyatakan bahwa Isa pernah ada, Yesus pernah ada berdasarkan historikalnya masing-masing. Ya, saya harap Faruk akademis bisa menunjukkan datanya. Ya, kalau saya mengambil data di dalam Alkitab sudah jelas ada. Ya, begitulah si Faruk kalau mengambil data tentang Isa di dalam Al-Quran sudah pasti ada. Ya kan? Tetapi saya ingin menanyakan fakta yang lebih detail, fakta yang lebih jelas, ya, tentang siapakah Isa Al-Masih ini. Ya, Isa Al-Masihmu ini di mana? Eksis di abad keberapa? Ya, jangan sampai gak salah toh kita mencurigai praduga tak bersalah, ya kan? Ya, saya tanyakan Isa Al-Masih ini pernah ada nggak? Buktinya apa? Kalau Isa Al-Masihmu pernah ada. Ini kita baru membahas satu tokoh saja tentang Isa Al-Masih. Kita belum bahas tokoh-tokoh yang lain. Ya, kalau memang Isa Al-Masihmu itu ada, tentunya kamu harus menunjukkan data. Data yang objektif, bukan data subjektif. Ya, kalau data subjektif itu data primer. Kau ambil di Al-Quran bisa, saya ambil di Alkitab bisa, itu subjektif. Saya minta data yang objektif bahwa Isamu itu benar-benar ada. Jangan sampai Isamu tidak pernah ada. Kalau kau tidak bisa menunjukkan fakta secara objektif tentang Isa Al-Masihmu, maka konsekuensinya adalah Isa Al-Masihmu nggak pernah ada. Ya, jadi debat nggak usah framing, tunjukkan datanya aja. Kalau Isa Al-Masih, sekarang saya tanya dulu, Isa Al-Masih dengan Yesus sama nggak menurutmu? Ya, kamu jawab tuh nanti. Menurutmu Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama atau tidak? Kalau saya bilang beda, saya nggak mau menyamakan Yesus saya dengan Isa Al-Masihmu. Ya, kalau Yesus saya berbeda dengan Isa Al-Masihmu, hendaklah kau menunjukkan data, menunjukkan fakta. Ya, kalau kau bilang sama, buktinya apa? Ya, tapi kalau kau bilang sama, berarti kau berbeda dengan Rifa dan lainnya. Ya, pandangan sesama Islam berbeda juga. Rifa nggak bilang sama tuh. Yesus dengan Isa dia nggak pernah mau menyamakan. Saya nggak tahu Faruk bilang sama atau beda nih. Kalau kau bilang sama, berarti kau konsili dulu sama Rifa. Ya, mufakat dulu kau sama Rifa. Yesus dengan Isa sama nggak? Nah, belum apa-apa udah tarik napas dia teman. Belum apa-apa udah tarik napas dia teman. Belum apa-apa. Ya. Kalau memang Isa Al-Masih bukan tokoh fiktif, silakan tunjukkan. Saya nggak minta data-data yang lain. Saya minta data objektif, bukan data primer. Ya, data objektif. Ngerti toh? Objektif itu apa? Jangan sampai nggak ngerti objektif itu apa. Ya, nggak usah panik. Belum apa-apa. Jangan gitulah Faruk. Belum apa-apa nggak panik. Saya bisa menunjukkan. Ini saya masih prolog. Saya belum menunjukkan, saya mengerti mana itu prolog, mana itu bicara pembukaan latar belakang seperti apa. Saya belum masuk ke isi. Ya, saya akan tunjukkan isinya, saya akan tunjukkan buktinya setelah ini. Ya, silakan Anda juga prolog, silakan Anda prolog. Ya, sampaikan fakta, sampaikan data. Ya, jangan data primer, karena saya tidak akan terima data primermu di dalam Al-Quran. Saya tidak akan terima. Ya, saya tidak akan terima data primermu yang ada dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau kita bahas Al-Quran dikit-dikit penistaan. Ya, jadi data objektif yang kredibel, bukan data abal-abal ya.
Silakan Faruk, saya harap kamu mengerti arah dan latar belakang pembicaraan saya. Berarti tadi nggak pertanyaannya ketika kau tanyakan tadi sama aku, apakah Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus sama atau beda? Itu kamu ngerti latar belakang nggak? Dengar Dinda tadi. Pernah nyusun skripsi nggak? Kok belum apa-apa udah kejang-kejang sih? Pernah itu harus ditanggapin. Kamu bisa jawab nggak? Silakan jawab. Silakan tanggapi dan jawab. Oke, udah siap. Kok belum apa-apa udah kejang-kejang sih, Faruk? Belum apa-apa udah kejang-kejang kamu. Silakan. Prolog kan? Udah dimit Dinda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah buat semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalian saksikan nih, hari ini bunyak bikin sharekan. Tadi dia menyatakan teman-teman, datanya itu harus data yang valid, kata dia, yang objektif. Dia tidak mau data yang tertulis di dalam kedua kitab suci, Quran maupun Bible. Ya, karena kalau data dari kitab, kata dia, kitab suci dia, kata dia kan, seakan mengarah ke sana. Itu adalah data abal-abal RK. Di pengadilan manapun kau bawa RK, data yang kredibel dan valid, ya, itu adalah kitab suci itu sendiri. Kalau kita mau berbicara tentang Yesus dan juga Nabi Isa alaihissalam, kita komparasi data yang tertulis dalam Quran dan apa yang dikatakan di dalam Bible kau sendiri. Bukan data di luar itu. Makanya berkali-kali aku bilang sama kalian teman-teman Kristen, ketika kau jadikan Bible kau nggak punya harga diri dengan kau kais-kais buku sejarah untuk membenarkan Biblemu, jangan kau samakan dengan Quranku, Dinda. Seluruh manusia dan seluruh negara menganggap Bible itu nggak punya harga diri. Makanya satu-satunya kitab yang ditolak di sebuah negara, Amerika maupun di Amerika dan juga di Korea Selatan, itu Bible. Jangan kau gunakan sudut pandangmu ketika memandang Bible, kau paksakan menjadi sudut pandangku ketika aku memahami Al-Quran. Oke, berarti fix ya. Ya, materi diskusi kita hari ini Nabi Isa alaihissalam versus Yesus. Gitu loh. Siapa di antara kedua tokoh ini yang real dan juga fiktif? Ketika kita menggali informasi tentang Yesus, kita gali informasi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitabmu, yaitu Bible. Dan sumber informasi kami ketika kami mengkaji tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, acuan kami adalah Al-Quran, bukan buku sejarah atau buku-buku lainnya. Quran as-sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadisnya. Nah, sebelum kita bahas ke situ, sebelum kau tanya aku, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus ini sama apa tidak? Kita kaji dulu. Isa alaihissalam sama Yesus yang mana yang benar-benar dilahirkan? Aku mulai dari Nabi Isa alaihissalam dulu, ya. Sebelum kita mengkaji kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam, kita kaji dulu fitnah yang diterima ibunya. Di mana ibunya ini hamil tanpa seorang suami. Dan kisah itu tertulis dalam surah Maryam. Nah, bagaimana seorang Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi pada saat itu? Sementara dia hidup di tengah-tengah Yahudi dan di bawah hukum Yahudi. Al-Quran menjelaskan secara detail. Dimulai dari surah Maryam ayat 16 sampai ayat 34. Di mana ketika dia mengetahui kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Itu penyebab pertama dia selamat dari hukum rajam. Yang kedua, ya, mukjizat yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buaya. Ketika Maryam kembali ke kampung halamannya, Isa ibnu Maryam berbicara pada masa itu, tertulis dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 sampai 34. Qala inni abadullah, ini ataka. Qala inni abadullah atani alkitab wa ja'alani nabiy. Aku ini adalah seorang nabi. Kepada aku akan diturunkan kitab, itu Injil, dan aku akan diberkahi dimanapun aku tinggal. Sekarang aku tanya RK, jika memang Yesus pernah dilahirkan, sampaikan kepada kami bagaimana Maria ibunya Yesus bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dalam Ulangan 22 dari nomor 15 sampai 30 sudah ditentukan hukum rajam Yahudi, di mana wanita yang berzinah, kata zinah
hamil tanpa seorang suami atau yang kedap laki lain, itu harus diseret di depan pintu rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggal. Jika memang Maria pada saat itu hamil, benar-benar hamil tanpa seorang suami, seharusnya dia sudah dirajam, dilempar batu sampai meninggal depan rumah ayahnya. Jika itu benar-benar terjadi, seharusnya Yesusmu nggak pernah dilahirkan. Jawab RK ya. Bagaimana Maria ya yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Silakan, keras sekali ini. Bahkan dosen kau tidak akan bisa menjawab ini. Silakan. Mantap. Mantap. Oke, giliran saya ya. Silakan, Faruk pencet. Faruk, ya. Ternyata Faruk tidak berani keluar daripada arah historikal dan sejarah. Ya. Faruk tidak berani keluar dari arah historikal dan sejarah. Kenapa saya bilang Faruk tidak berani? Karena memang historikal tentang Isa Al-Masih nggak ada. Benar gak Faruk? Ada nggak catatan historikal tentang Isa Al-Masih? Kamu hanya berputar itu seputar kitabmu saja. Katanya diskusi akademis, katanya diskusi ilmiah, tetapi masih keras si Rifa lah ini. Masih keras si Rifa. Rifa berani objektif, gak membawa Al-Qurannya. RK, jangan subjektif RK, objektif RK. Jangan bawa Al-Quran maupun bawa Alkitab. Berarti masih keras si Rifa. Kalau ini katak dalam tempurung, teman. Kenapa saya bilang katak dalam tempurung? Gak ada ilmunya membahas sesuatu yang akademis dalam fakta historikal. Gak ada ilmunya. Dari tadi nggak bahas dia fakta sejarah. Itu subjektif sekali, Faruk. Dengar baik-baik. Saya nggak mau membahas sesuatu yang subjektif. Dengar baik-baik. Saya minta sesuatu yang objektif. Saya nggak mau sesuatu yang subjektif. Saya tanya dari awal, ya. Isalmu itu dicatat oleh fakta historikal, fakta sejarah. Siapa yang mencatatnya? Adakah fakta sejarah yang mencatat tentang Isa Al-Masih? Makanya kalau disuruh sekolah, Faruk. Sekolah umum, biar belajar secara ilmu pengetahuan umum. Maaf. Ya, maaf. Saya bahas tentang fakta yang objektif, bukan fakta subjektif. Ngerti kan? Di sini kita bahas tentang triangulasi data. Pernah nggak dengar triangulasi data? Pasti nggak pernah dengar, makanya saya bilang sekolah. Triangulasi data ini bicara tentang data kuantitatif dan data kualitatif. Bentuklah sebuah metode, namanya metode triangulasi. Ya, kalau data yang subjektif itu kitab saya udah selesai, udah apalagi, ya udah lakum dinukum, selesai. Lakum dinukum. Ya, kemudian kedua, ya. Saya nggak mau bahas yang lain, kau perhatikan baik-baik. Saya akan jawab sebuah pertanyaanmu secara teologis, akan saya jawab. Ya, ya, ini waktunya tipis. Yesusnya kami, Marianya kami berbeda dengan Marianya kamu. Kenapa saya bilang beda? Nih, kau perhatikan baik-baik. Marianya kami di dalam Lukas pasal 2, ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Bergembira Maria kami. Nah sekarang kita lihat, bandingkan dengan Maryam 23. Dia bilang apa nih? Rasa sakit melahirkan memaksaku bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati sebelum ini. Maryam, kamu kenapa mengatakan, oh seandainya aku mati sebelum ini? Berarti Maryam kamu teladannya berbeda dengan Maria kami yang betul-betul bersuka cita. Seandainya aku mati sebelum ini, beda nggak? Beda. Tapi ini gak enak, gak keras kita kalau bahas ini. Ya, kita bicara tentang, kau bicara tentang ilmu hukum kan? Berarti kita bicara tentang dwiganda saksi nih. Fakta, berarti dwiganda saksi.
Ya kan? Catatan, saya ulang lagi, catatan sejarah mana yang mencatat tentang Isa Al-Masih? Gak usah kemana-mana, bukti bahwa Isamu bukan tokoh fiktif. Ya, manusia ini punya historis gak? Punya kan? Ya, ini ketawa karena ketawa orang gak sekolah nih, agak berat. Dikit lagi kena penyakit ain, berat nih. Kalau ada catatan historisnya berarti bukan fiktif. Saya minta catatan historisnya bahwa Isamu itu dicatat dalam sebuah historik. Di abad keberapa dia hidup? Di abad keberapa dia eksis? Maryamu itu hidup melahirkan Isa di abad keberapa? Pemerintahan raja siapa? Bukti bahwa dia ada, bukti bahwa dia eksis. Ya, tolong jawab, jangan kemana-mana, nggak usah bahas Alkitab dan Al-Quran, bahas sejarah. Ya, kayaknya kamu nggak paham ya Faruk ya. Ayo Dinda, silakan Dinda. Biar abangnya tanggapi. Jawab ya, fakta sejarah ya, silakan. Silakan Dinda, silakan Dinda. Ya, sebenarnya saya pribadi saya pribadi itu prihatin dengan narasinya RK, di mana seakan-akan dia lebih percaya tulisan sejarah yang ditulis oleh manusia ketimbang Bibelnya yang katanya firman Tuhan. Coba. Dia mengais-ngais tulisan sejarah untuk mengetahui tentang Yesusnya sendiri, coba. Makanya aku bilang, satu-satunya kitab yang nggak punya harga diri tapi dikatakan kitab suci, Bibelnya si RK. Seakan-akan narasimu mau menyatakan Bibel kau itu tidak mampu menjelaskan dengan logika. Bagaimana Maria hamil, bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus tumbuh dan berkembang. Gak mampu Bibel kau. Gak mampu. Saran aku RK, ganti saja Bibel kau dengan buku sejarah. Ya. Saranku jemaat itu ketika pergi ke gereja, suruh bawa buku sejarah saja. Buku sejarah yang dituliskan oleh Paltunus Paltulnit, bahwasanya Yesus itu begini begitu. Pakai akal kau Dinda. Sumber kredibel itu kitab suci. Kalau kau akui Bibel kau bukan kitab suci, selesai kita. Tak pantas Quran yang kitab suci didampingi atau dikomparasi dengan kitab yang bukan kitab suci. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, aku akan tetap pada pendirianku. Ketika kami mau mencari tahu tentang Isa ibnu Maryam, sumber kredibelnya itu Al-Quran. Buku sejarah itu kutolak. Ku injak-injak di buku sejarah berketahui. Ku injak-injak. Karena itu tulisan manusia, sudah tulisannya manusia, narasi dari manusia. Dan bisa jadi penulisan yang disampaikan berdasarkan suka atau tidak sukanya terhadap tokoh yang diceritakannya. Gitu loh. Terus kok bercerita mau komparasi apa yang dikatakan Bibel kau di dalam kitab Lukas 2, apa yang dikatakan Al-Quran ketika Maryam itu melahirkan. Yang masuk logika itu melahirkannya Maryam. Ketika dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum merasakan ini. Aku menjadi orang yang ditinggalkan. Karena apa? Itu manusiawi RK. Itu selaras dengan logika. Karena apa? Sampai detik ini, aku belum menemukan satu perempuan pun ketika melahirkan, ya, dia malah berkata begini, aduhai enak sekali. Puji-pujian senandung atas Tuhan. Itu logika yang disampaikan Al-Quran, logika. Di mana Maria merasakan sakit, sementara kisah tentang Maria di Bibel kau lawak-lawak. Gak ada. Coba yang perempuan tepin di bawah. Pernah nggak ada perempuan yang melahirkan? Enak oi. Tuhai firman Tuhan. Puji-pujian menyertainya. Ahai, gak ada. Itulah yang menjadi alasan aku semakin kuat dalam iman dan Islamku RK. Karena apa yang disampaikan oleh Al-Quran selaras dengan akal. Karena memang hakikat manusia seperti itu. Ketika dia merasakan sakit, dia akan merintih dan sedikit bersungut-sungut atas dirinya.
baru satu match teman-teman, si RK ini sudah teberak. Bible dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana Maria ya bisa lolos dari hukum rajam Yahudi. Sementara biar kau tahu, dia hamil tanpa seorang suami. Oh, dia dinikahi sama Yusuf. Baca dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Wanita hamil yang boleh dinikahi kalau laki-laki itu mengaku telah memperkosanya. Wanita hamil tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki itu mengaku telah memperkosa si perempuan itu. Maka dalam Ulangan 22 nomor 28 sampai 29 wajib untuk dia menikahinya dan tidak boleh menceraikannya. Aku sudah jelaskan kepada kamu bagaimana Maryam ya bebas dari hukum rajam Yahudi hingga mampu melahirkan Nabi Isa di Salem. Sekarang kau jawab Dinda, ya. Jangan kau jijik baca Bible, tolong. Jangan kau kayak si Oki, bom-bom yang lainnya. Kalau disuruh baca Bible, jijik. Lebih suka baca buku sejarah, jijik. Beri penjelasan berdasarkan Biblemu. Bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, sementara dia hidup di tengah-tengah Yahudi dan hidup di bawah hukumnya Yahudi. Silakan. Oke, gampang. Jadi nggak ada data historisnya, Faruk. Nggak ada data historisnya, jujur aja. Kan abang udah bilang samamu Dinda, derajat kitab suci itu di bawah penjelasan dan juga buku dari sejarah itu sendiri Dinda. Oke, sekarang saya tanya, apakah perkataan Al-Quran bisa dibuktikan? Mulai waktunya lo kok jadi kayak gini ya, mulailah waktunya. Oke. Nah, Apakah perkataan Al-Quran bisa dibuktikan? Jawab dulu, ya atau tidak? kita sekarang tiktokan jadinya. Ya, saya tanya, tinggal kamu jawab, apakah Al-Quran bisa dibuktikan? Oke, saya jawab ya. Ya atau tidak? Oh, nggak bisa gitu Dinda, saya jawab dulu menjelaskannya. Ya udah diam, udah diam. Mute. Ya, gak berani tektokan dia, gak berani dia. Ya. Tiktokan, saya jawab. Udah, diam. Tiktokan, Nih, ya. saya jawab menurut kamu ya, kamu lihat baik-baik ya. Oke, silakan. Ini semua pengetahuan ya kita tentang Santo Yusuf, suami perawan Maria. Ya. Adalah ayat biara Yesus putra Allah bersumber pada 2 abad. Ini sumber dari Katolik sendiri ya. Dari Injil Matius dan Lukas secara umum Yusuf dianggap sebagai ayah Yesus. Sah. Anaknya sampaikan Dinda. Sah. Karena Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Maka Yesus dianggap sebagai keturunan Raja Daud. Yesus lalu disebut sebagai putra Daud. Hubungan Yusuf dan Maria daripada satu hubungan pertunangan. Hubungan mereka merupakan suatu hubungan perkawinan yang sah. Rantai sanad informasi. Sah, ya. Sah di sini. Walaupun pada mulanya mereka tidak pernah hidup suami istri kira-kira selama 2 tahun. Mereka tidak pernah hidup ya di bawah satu atap. Ketika Maria mengandung secara ajaib dari Roh Kudus, Yusuf bingung bermaksud untuk meninggalkan Maria. Secara diam-diam. Namun Yusuf yang saleh itu tidak percaya akan godaan kebingungan dan kecurigaan terhadap Maria yang sedang hamil itu. Matius dalam Injilnya mengatakan bahwa Yusuf memutuskan ya untuk meninggalkan Maria secara diam-diam pada saat itu. Matius pasal 1 ayat 19. Tapi nyatanya Matius 1 ayat 25 di mana Lukas 1 ayat 22 ayat 7 Yusuf tidak meninggalkan. Karena secara ini sah. Secara hukum Yahudi. Ya, saya sudah jawab datanya itu. Ya. Sanad Dinda. Itu data sah, ya. Sekarang pertanyaan saya simpel Faruk, jangan kejang-kejang, punya etika. Ya, punya etika. Nah, sekarang Faruk, tadi kamu mengatakan perkataan Al-Quran itu harusnya bisa dibuktikan kan? Ya kan? Jikalau perkataan Al-Quran itu bisa dibuktikan, mari kita buktikan Faruk. Ya, Faruk, kita buktikan. Kamu kan tidak mau mengambil fakta sejarah, saya ingin buktikan nih Faruk. Coba, kalau memang Al-Quran itu firman Allah, tentunya bisa dibuktikan. Kamu nggak mau. Saya ini sebenarnya bukan sebuah tema, tetapi ini sebuah mirroring saja. Bahwa perkataan Allahmu itu bisa dibuktikan atau tidak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 996. Di mana dia bilang apa nih oleh surat Al-Kahfi? Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang dan rata. Dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain di sini. Berkata, tiuplah api itu. Pertanyaan saya, Faruk, jangan takut. Ketika Zulkarnain membangun sebuah tembok besi, Faruk, ya,
di mana tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain itu? Ya, itu hanya sebatas mirroring karena kamu tidak terima sejarah. Saya ingin tanya, ya, bentuk fisik dari tembok besi yang dibangun Zulkarnain itu di mana? Kan kamu minta Al-Quran, Al-Quran pasti bisa menjawab itu dong. Tembok besi yang dibangun Zulkarnain itu mana? Ya, saya hanya minta, kalau kamu tidak terima fakta sejarah nih, apakah tembok besi itu juga hanya sebatas hayalan? Katanya firman Allah harus bisa dibuktikan dong. Ya, jangan kejang-kejang, kita diskusi ilmiah, akademis di sini, Faruk. Dari tadi, dari semenjak live sampai sekarang, Faruk tidak menunjukkan bukti sama sekali, teman-teman. Nah ini, udah mulai nih, mulai bingung dia. Kamu nggak ada etika, kamu udah mulai kejang-kejang nih. Lah, kamu mute dong. Oh, tadi kau bilang kita tiktokan. Oh, kamu mau tiktokan? Oke, kita matikan tiktokan ya. Saya matikan ini, kita tiktokan. Lagi RK. Kok nggak fokus? Nggak fokus, lagi? nggak, ini. Yuk, Harus. waktu nanti waktu. Gak usah, kamu potong saya dari tadi. Kita tektokan aja. Oke, Kita tektokan aja. ya. Kamu mengganggu saya. Karena di awal kau bilang ayo kita tiktok. Saya tanya sekarang, historical dari Isa Al-Masihmu di mana? Oke, saya jawab ya, jangan dipotong. Jawab. Tidak, ya. Oke. Surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itu adalah hudan linnas, hudan, petunjuk annas untuk manusia. Ketika aku manusia mencari tahu petunjuk tentang kisahnya Isa ibnu Maryam, maka sumber kredibelku adalah Al-Quran. Oke. Sekarang Al-Quran yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan itu, kan tektokan kamu mau. Iya, belum selesai. Kan kamu mau tektokan, ya udah saya ladenin kamu tektokan. Tadi ngomong panjang lebar nggak? Ketika Al-Quranmu menyatakan Isa Al-Masih disalibkan itu, berapa banyak ayat yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan? Tidak disalibkan. Iya. Ketika Al-Quranmu menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan, berapa banyak ayat yang menyatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan? Oke, ya. Berapa? Dwi ganda saksi ya? Oke, berapa apa? Saksi. Dwi ganda saksi ya? Tidak ada saksi gitu. Kita lagi berbicara, kok kamu gak ngerti dwi ganda saksi sih, ya Allah? Makanya ngomong itu jangan kau timpal-timpal. Ya Allah. Susah nih, saya diskusi dengan orang gak sekolah nih. Saya tanya kamu, kita lagi bicara dwi ganda saksi kan? Berapa banyak ayat yang mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan dalam Al-Quran? Berapa banyak ayat yang menyatakan dalam Al-Quran ya bahwasanya Nabi Isa disalib tidak disalibkan ya. Untuk jumlahnya aku belum mengkaji secara pasti berapa jumlahnya ya. Tapi yang pastinya ya, hanya ada satu ayat betul di An-Nisa 157, betul atau tidak? Dengar dulu biar aku jelaskan. Ini hanya satu ayat betul? Udah keberak. Sudah keberak Nah, kau, makanya ngajak kok kamu jangan eto hominem dong. Dengar dulu. Kan kamu mau tektokan dengan saya ladenin kamu tektokan nih, Faruk. Ya sudah, kita PK aja lah ya biar tertib lagi. Lah tadi saya PK, kau gak mau, kau motong saya. Sabar. Ngajak duluan tiktokan tadi kan. Kamu ngajak saya tektokan, saya ladenin kamu tektokan. Kamu nggak bisa tektokan dengan saya. Kamu yang ngomong sekarang ya, tapi ketika nanti aku ngomong jangan dipotong dia. Oke, ya. sekarang saya tanya, enggak, saya mau tektokan dengan kamu. Ya, silakan. Berapa banyak kita bicara dwi ganda saksi? Kalau hukum dwi ganda saksi, berarti kalau hanya satu saksi saja, itu dinyatakan sah atau tidak? Sudah? Jawab, dinyatakan sah atau tidak? Oke. Simak teman-teman ya, dia bertanya kepadaku, kalau tidak ada saksi lebih dari satu, sah atau tidak? Dinda, kalau kehendak itu adalah kehendaknya Allah, maka tak butuh saksi. Seorang saksi itu ada untuk mempertanggungjawabkan sesuatu kepada manusia. Tuhan mempertanggungjawabkan kehendak dan ketentuannya kepada siapa? Retorika, angin tak punya KTP, retorika terus. Makanya aku bilang kau sudah tahu. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu.
Tak mampu Bible kau menjelaskan, nggak bisa kau menjelaskan dari Bible kau bagaimana Maria bisa melahirkan, ya, sementara dia tanpa seorang suami. Terberak kau kemana-mana. Udah terberak kau kemana-mana, lari kau udah kemana-mana. Ini kau kasih kau datanya ya, Ulangan 22. Nih Dinda, kau udah nggak kondusif lagi, kau udah ngajak gaduh kau. Nih, Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Nih. Ini, kenapa kok ngambil data di luar dari Bibel, data kau? Nah, kita lagi diskusi fakta objektif, bukan fakta subjektif. Nih, hukum perkawinan. Kita sedang berbicara di sini, Faruk. Faruk, kita sedang berbicara di sini fakta objektif, bukan fakta subjektif, Faruk. Ya, kamu lari kemana-mana, Faruk. 26 nih. Ya, saya sedang. Nih. Tetapi jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan, ini kita mulai dari nomor 19 saja ini. Dari nomor 22. Ya, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, jedel, selamat datang di penjara. Apa katanya? Dia 24-nya, ini Dinda. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga meninggal gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istrinya sesamanya manusia. Demikian harus kau hapuskan. Jika memang benar terjadi kehamilannya Maria tanpa seorang suami, harusnya Maria itu dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Karena dia adalah wanita perawan yang ternyata hamil. Sudahlah hamil, diisu-isukan dekat sama Yusuf. Maka besar dugaan orang pada masa itu, Yusuf telah berzinah dengan Maria. Maka Maria harusnya dilempar batu sampai meninggal. Karena Maria dilempar batu sampai meninggal, harusnya Yesusnya nggak sempat dilahirkan. Nih, tetapi, nah ini, jika dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu, ini pemerkosaan. Ya, memaksa laki-laki itu, gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang dilempar mati. Ya, kalau dia memaksa, maka dia harus dilempar mati. Nah, nomor 28 sampai 29-nya, inilah mungkin dalil yang kalian ambil pernikahannya Maria. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, Maria perawan nggak? Perawan, dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Jika memang Yusuf memperistrikan Maria, berarti ayat yang pantas untuk kisah mereka adalah Ulangan 22 nomor 29. Ulangan 22 nomor 29. Kalian mau mengatakan kepada semua orang bahwasanya Yusuf telah memperkosa Maria. Gitu. Gitu Dinda. Ya, itu hukum pernikahan di dalam Yahudi. Ku yakin kau nggak tahu itu RK. Makanya kau jawab pertanyaanku. Jika memang Yesus itu pernah dilahirkan, terlalu offside kita, terlalu prematur kita menceritakan tentang dilahirkannya Yesus. Coba kita kaji dulu kehamilan mamanya nih, Maria. Bagaimana Maria yang orang Yahudi, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Jawab dia. Apa kamu mute sendiri, kamu ngomong sendiri, jawab sendiri. Dia suruh saya jawab, dia mute saya, dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Ini nih kayak gini. Nih. Nih kayak gini, dia ya. Bagaimana bisa? Lihat, dia tanya sendiri nih, dia mute saya nih, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Begini
Begitu diskusi sama aku, dia nggak kooperatif dia, Bang. Baru 2 match udah teberak dia. Tadi dia yang ngajak tiktokan, betul nggak? Ya kan, dia ngajak tiktokan, kita maui tiktokan. Sudah, setelah tiktokan, aku bilang aku mau menanggapi, nggak dikasihnya juga. Coba. Ini yang katanya ngalahkan Bang Zuma ini. Ini. Mentret berak-berak, makanya aku bilang semua apologet OTEN itu hanya mainan buatku, mainan. Cuman mainan. Karena dia nggak dapat gift tadi PK, naik darah dia. Coba. Kan ditinggalkannya ini, gitu loh. Runutan disiplin ilmu ditinggalkannya. Bagaimana bisa dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada bibelnya sendiri, cobalah. Katanya orang sekolah. Dia lebih berpegang kepada buku sejarah daripada bibelnya sendiri. Makanya aku bilang, apologet OTEN sekarang udah jijik baca bibelnya, Karena apa dia jijik baca bibelnya? Karena bibelnya tidak bisa menjelaskan apapun. Bibelnya gak bisa menjelaskan apapun. Oh, kok model pertanyaan kayak gitu? Aku pun juga bisa nanya kayak gitu, mirroring kayak gitu, gitu loh. Kita ambil kitab Yesaya ya. Ya. Nih, kau kalau model pertanyaan kayak gitu, aku pun punya RK. Kitab Ayub lah kita bawa nih ya, nih. Ayub 26:11 nih. Ayub 26:11 saja nih. Nah, kalau main tunjukkan, RK. Tunjukkan mamaku di mana langit bertiang, tunjukkan. Ayub 26:11 dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardinya. Mana langit bertiang, mana? Tunjukkan sama aku di mana ada langit bertiang, di mana? Hah? Tunjukkan sama aku mana langit bertiang. Tahu kalau model kayak gitu, ayo kau tanyakan sama aku kan di mana gunung yang dibangun oleh Zulkarnain, kan gitu. Kau baca di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya itu dikatakan ditutupi oleh Allah itu, gitu loh. Dan kelak ini akan dihancurkan, akan hancur jika Allah berkehendak. Kalau model tanya-tanya di mana ini, aku pun bisa ya, di mana ada langit bertiang, tunjukkan. Atau ini, kalau main tanya-tanya ini, kau bubuk kau sama aku kalau model itu. Tadi kita udah sepakat kan, kita diskusi itu jangan merosting, jangan framing, bubuk kok nanti nangis kok kan ini. Di Yeskiel 23:20, tunjukkan nama aku laki-laki yang zakarnya sebesar zakar kuda. Di mana? Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda? Di mana? Hah? Jangan kau tanyakan sama aku temboknya Zulkarnain. Hah? Tunjukkan sama aku di mana laki-laki punya zakar sebesar zakar kuda. Di mana? Kalau model tunjukkan di mana? Di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda? Tunjukkan. Berubah muka kau kan? Nangis kau kan? Hah? Cuman rekam teman-teman, wallahi rekam teman-teman. Cuman diskusi sama Bang Faruk lah mukanya mau nangis, tengok lihat. Cuman diskusi sama aku aja mukanya mau nangis. Kalau sama yang lain bisa ketawa-ketawa kau, bisa ngejek-ngejek kau, menghujat ngolok-ngolok kau, sama aku bubuk kau. Aku udah bilang tadi jangan roasting, jangan framing, kita diskusi baik-baik aja. Kau yang memulai, bubuk lah kau kedua. Tunjukkan sama aku RK, di mana ada laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda, tunjukkan. Nanti ku tunjukkan sama kau tembaknya Zulkarnain. Ayo RK, tunjukkan sama aku. RK, oh aku mau yang lain lagi. Oke, yang lain lagi, nggak boleh gitu ya. Ya kita buka Kidung Agung 6. Nggak boleh gitu, Kidung Agung 7 aja lah. Nggak boleh gitu, jangan dipaksakan si RK-nya, kasihan dia bang. Kidung Agung 7, nih Kidung Agung 7 kita bacakan ya RK ya. Nih. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Di mana ada perempuan yang punya badan kayak pohon kurma. Dan buah dadamu gugusannya.
tunjukkan sama aku perempuan yang punya buah dada seperti gugusannya pohon korma. Tunjukkan. Tunjukkan sama aku. Inilah alasannya kau jijik baca Bibel kau. Ketika aku minta data dari kau, ya, data kredibel dari kau, dari Bibel kau, Quran versus Bibel, kau bawa buku sejarah. Kenapa? Jijik kau, orang isinya kayak gini, coba. Makanya kau melarikan ke buku sejarah. Karena isi Bibel kau gini-gini semua modelnya. Kita kan tunjuk-tunjukkan tadi kan? Tunjukkan samaku RK, tunjukkan samaku RK, perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Tunjukkan. Tunjukkan. Ayo korma RK, tunjukkan RK. Hah? Nangis nggak kau? Jangan sampai kubuka ya. Aku bersurat udah sama RK ya. Jangan sampai kukuliti isi Bibel kau ya. Jangan sampai kukuliti isi Bibel. Jangan sampai kukuliti. Tunjukkan sama aku berdasarkan kitab Kidung Agung 7 nomor 6 sampai 8. Tunjukkan sama aku di mana perempuan yang punya buah dada seperti gugusan pohon korma. Ya? Atau seperti apa yang tertulis di dalam Yeskiel 23 nomor 20. Tunjukkan sama aku laki-laki yang punya buah zakar sebesar zakar kuda. Tunjukkan. Tunjukkan RK. Atau berdasarkan kitab Ayub tadi, tunjukkan sama aku di mana langit bertiang. Nangis kok kan? Kejang-kejang kok. Makanya dari awal kan ku bilang tadi teman-teman kan, sebelum PK-nya dimulai, kita jangan framing, kita jangan roasting, diskusilah kita ilmiah. Kan wajar kan aku minta Bible versus Quran, Quran versus Bible. Ini lari dong sejarah. Bible jadi sesuatu yang ditinggalkan, Bang. Buku sejarah yang dibacakan share tadi. Kalau kamu lebih percaya kepada buku sejarah, sampaikan sama jemaatmu. Kalau ke gereja bawa buku sejarah ya. Nih, orang Kristen jadinya kalau ke gereja. Nih, dibawa ya, pegang bukunya. Dibilang sama pendetanya, share ke pendetanya kan, buku sejarah. Di dalam halaman 211 dikatakan di sini bahwasanya Yesus itu begini. Tengok ya, ada ISBN-nya, buku sejarahnya ada ISBN. RK kan selalu kayak gitu deh. Ini ya, yang ada ISBN-nya. Ya. Jadi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh buku sejarah ini, Yesus itu ketika dia membangkitkan orang mati, orang mati itu hidup sekian menit lamanya. Kasihan tukang jual buku Bibel, kasihan pedagang Bibel, nggak laku lagi Bibel, nggak laku. Karena teman-teman Kristen udah mengganti kitabnya jadi buku sejarah. Kalau akunya RK lari kok kan, lari.